Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan melanjutkan pembahasan isi buku yang berjudul Pengantar Studi Islam pada bab yang kedua, yaitu Sumber Ajaran Islam. Yang dimana buku ini merupakan karangan atau tulisan dari Bapak Dr. Taufik Abdillah Syukur, MA. Untuk lebih jelasnya, simak videonya dengan baik ya. Sumber ajaran Islam. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai sumber ajaran Islam, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sumber. Pengertian sumber. Dalam bahasa Arab, sumber disebut masdar yang jamaknya masyadir, yang dapat diartikan starting point atau titik tolak, point of origin atau sumber asli, dan origin atau asli. Jadi, sumber itu merupakan asal mulanya. Kok bisa? Kemudian dimulai dari apa? Mulainya dari mana? Seperti itu. Kemudian masuk pada pembahasan sumber ajaran Islam. Macam-macam sumber ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Dan yang ketiga, Ar-Ra'yu. Masuk pada sumber ajaran Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang isinya itu mengandung firman Allah. Jadi Al-Quran itu merupakan kalamullah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril. Jadi Allah menurunkan firman-Nya itu melalui perantara malaikat Jibril. Disampaikan ke siapa? Yang diwahyukan kepada Rasulullah. Jadi disampaikan kepada Rasulullah. Untuk susunan Al-Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Barang siapa yang membaca Al-Quran ini dapat bernilai ibadah yang artinya akan mendapatkan pahala. Isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah dan tauhid. Jadi, isi dari Al-Quran itu mengandung keesaan, ketuhanan. Siapa Tuhan dari umat Islam? Yaitu tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Al-Quran itu mengandung tentang keesaan Allah, ketuhanan Allah, dan kekuasaan Allah. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Jadi, Al-Quran itu berisi mengenai ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah-ibadah kepada Allah, dan muamalah. Muamalah itu merupakan bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita bersikap kepada antar manusia, kepada manusia dan antar manusia dan manusia, antar umat Islam dan antar umat manusia. Yang ketiga, isinya tentang akhlak. Nah, akhlak di sini dikatakan bahwa akhlak yang ada pada Al-Quran itu akhlaknya Rasulullah. Semua tentang perilaku Rasulullah, adab-adab Rasulullah, sikap Rasulullah, dan juga apa yang keluar dari lisan Rasulullah. Karena semua apa yang dari Rasulullah, yang bersumber dari Rasulullah, itu merupakan suri tauladan yang menjadi contoh untuk umatnya di masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Yang keempat, hukum. Hukum di sini merupakan ketentuan untuk mengadili, untuk menyelesaikan permasalahan, untuk mencari solusi sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yang kelima, berisi mengenai sejarah atau kisah umat masa lalu. Jadi, isi Al-Quran ini juga mengandung mengenai sejarah atau kisah-kisah orang terdahulu. Untuk apa? Untuk dijadikan
sebagai pelajaran untuk umatnya yang akan datang, agar kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil contoh dari kisah umat yang masa lalu. Yang terakhir berisi dasar-dasar isi ilmu, dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kandungan Al-Quran itu juga berisi mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan. Jadi sumber ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Masuk pada sumber ajaran agama Islam yang kedua, yaitu As-Sunnah. As-Sunnah di sini merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Jadi segala apa yang ada pada Nabi Muhammad, baik itu perbuatan beliau, perkataan atau apa-apa yang keluar dari lisan beliau, atau pernyataan di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum syariat. Nah, di sini ada hadis. Hadis merupakan hal-hal yang datang dari Rasulullah, yang bersumber dari Rasulullah. Baik itu berupa ucapan, kemudian perbuatan, atau perkataan. Nah, di sini hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama, hadis kauliyah. Hadis kauliyah ini merupakan semua atau apa-apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW atau perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis fi'liyah. Ini merupakan segala sesuatu atau adab-adab Rasulullah, perilaku Rasulullah, segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga merupakan hadis taqririyah. Nah, ini merupakan perbuatan sahabat Rasulullah, sahabat Nabi Agung Muhammad SAW yang telah diikrarkan oleh beliau. Beliau siapa? Beliau yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, sumber ajaran agama Islam yang ketiga yaitu ar-ra'yu. Apa itu ar-ra'yu? Ar-ra'yu itu merupakan segala sesuatu yang diutamakan manusia setelah melalui proses berpikir dan merenung. Proses berpikir dan merenungi apa? Yaitu proses berpikir dan merenung untuk menyelesaikan permasalahan, untuk mencari solusi, untuk mengadili yang hukumnya itu tidak ada pada Al-Quran dan hadis. Jadi, cara untuk menyelesaikannya, cara untuk mengadilinya, cara untuk mencari solusinya, yaitu dengan melalui proses berpikir dan merenung atau ijtihad. Seperti itu, teman-teman. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan tentang sumber ajaran agama Islam. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik dalam materi yang saya sajikan maupun dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan bab yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.